Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang siklus-siklus hidrologi. Langsung saja saya menjelaskannya. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul dan berubah menjadi uap air. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Terus yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang keempat ada sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Terus yang kelima ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi atau daerah pertanian. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. Yang keenam ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang ketujuh ada aliran permukaan atau disebut runoff. Aliran permukaan adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah, menguap udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Kedelapan ada adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Proses adveksi membantu penggerakan air dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah. Yang terakhir yang kesembilan ada infiltrasi. Infiltrasi atau perkolasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan bantuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mungkin segitu saja dari penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.